Kerja taktis Polres Samosir berhasil ungkap 8 kasus tindak pidana hingga Februari 2022, di mana pada hari Jumat, tanggal 4 Februari tahun 2022 Polres Samosir mengadakan press release guna memberikan keterangan kepada publik terkait pengungkapan kasus hingga Februari tahun 2022, diantaranya tindak pidana pembunuhan, perjudian, penganiayaan, narkotika, dan hasil razia Satlantas. Press release tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon SH, MH, yang didampingi para PJU Polres Samosir, dan turut hadir tokoh agama dan tokoh masyarakat, insan pers. Dalam press release tersebut, Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon mengungkapkan 8 kasus tindak pidana yang berhasil diungkapkan, diantaranya 1. Tindak pidana narkotika dengan tersangka MS alias Bogel, pengedar, jenis kelamin laki-laki, umur 31 tahun. 2. Pencurian ternak dengan tersangka WH alias Willy, umur 20 tahun, HS alias Sudung, umur 21 tahun, ASH alias Mando, umur 17 tahun. 3. Penganiayaan dengan tersangka LJP alias Lamson. 4. Pengancaman dengan tersangka ATS alias Alpon, umur 31 tahun. 5. Penganiayaan dengan tersangka HT alias Sihol, umur 50 tahun. 6. Penganiayaan dengan tersangka TPS, umur 54 tahun. 7. Perjudian dengan tersangka PS, umur 57 tahun. Dan 8. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Atas pengungkapan kasus tersebut, Ketua FKTM, tokoh masyarakat, Obin Naibaho, mengucapkan terima kasih atas kinerja Polres Samosir yang telah melakukan pengungkapan kasus tersebut, terutamanya jaringan narkoba yang ada di Kabupaten Samosir. Seraya berharap Polres Samosir terus meningkatkan prestasinya. Berikut paparan Kapolres Samosir dalam acara tersebut. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat sore menjelang malam kepada Bapak semua yang kami hormati, Bapak Kapolres Samosir, yang kami hormati pejabat utama Polres Samosir, yang kami hormati Bapak tokoh masyarakat, Bapak Siska, Ketua FKTM Kabupaten Samosir, yang kami hormati Yamang Pendeta dari GKP Pengururan, Pak Ustadz mungkin masih di perjalanan karena sholat sebentar. Kemudian yang kami sayangi rekan-rekan pers yang ada di Kabupaten Samosir. Baik, pada sore hari ini Polres Samosir melaksanakan kegiatan konferensi pers, yaitu di awal tahun 2022, yaitu dalam kegiatan pengungkapan terhitung mulai Januari 2022 hingga sampai hari ini tanggal 4 Februari 2022. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara kita lanjutkan, yaitu pemaparan dari Pak Kapolres tentang kegiatan pengungkapan kasus Januari 2022. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Kapolres. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Maha Kuasa. Hari ini tanggal 4 Februari 2022 kita bisa berkumpul dalam rangka press release Polres Samosir. Yang terhormat tokoh agama, ada Pak Ustadz, Pak Pendeta, tokoh masyarakat, Pak Kabak SDM, kemudian Kabak Op, Pak Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Pak Kasat Narkoba, Pak Kanipidum Kasih Propam, rekan-rekan jurnalis yang saya cintai dan saya banggakan. Sore hari ini atau malam hari ini kita akan mendengarkan rilis di mana pengungkapan yang dilakukan ini adalah awal tahun, mengingat kemarin bulan Desember kita sudah pernah melakukan press release. Yang pertama yaitu kasus narkotika, ya, bahwa tim Sat Narkoba Polres Samosir kemarin berhasil mengungkap jaringan narkoba, di mana
tim berhasil mengamankan satu bandar narkotika ya yang berinisial MS, beralamat di Kecamatan Sibolga ya, bahwa tersangka MS ini merupakan mantan residivis ya, kasus pencurian dalam pemberatan 2014 di Sibolga, kemudian juga mantan residivis narkotika pada tahun 2015. Saat ini MS sudah kami periksa dan sudah kami melakukan penahanan, dan juga kita sudah mengamankan yang bersangkutan dan menyita barang bukti sebanyak 7,6 gram sabu, kemudian 7 bungkus plastik berukuran kecil berat 1,84 sabu, 3 butir setengah pil ekstasi, 1 buah timbangan elektrik berwarna putih ya. Ini timbangannya. Jadi biasanya memang kalau sudah ada timbangan ini bandar narkoba ini ya, dia sudah punya timbangan ya. Kemudian ya, ini untuk tas kecil tempat dia menjual dengan cara membuat paket-paket ya. Ada yang paket 100.000 ya, kecil-kecil, dijualnya di wilayah Kabupaten Samosir. Nah, saat ini kita masih terus mengembangkan jaringannya ya. Yang kedua, kita juga sudah mengungkap kasus perjudian ya, penyakit masyarakat, yaitu inisial PS, yang beralamat di Desa Cinta Damai ya. Ini barang bukti kita amankan, kertas rekap, handphone, kemudian uang ya, bersama blok Kim dan Togel ya. Saat ini juga sudah kami lakukan penahanan dan kita akan kembangkan ke jaringan atasnya ya. Yang berikutnya, pengungkapan kasus pencurian ternak ya. Ini TKP-nya di Desa Parbabaduluk. Tersangka ada 4 orang, inisial WH, HS, IS, kemudian AH ya. Sudah kita lakukan penahanan juga. Ini barang bukti uang hasil penjualan kerbau sebanyak 6 juta ya. Kemudian barang bukti mobil ya, mobil L300 ya. Ya, ini modus operandinya, kerbau itu diangkat kemudian dijual ya menggunakan mobil L300 ya. Pencurian ternak ini akhir-akhir ini cukup marak, namun saya minta bantuan kepada pemilik ternak kemarin melalui Pak Kepala Desa dan Camat ya, supaya juga bisa mendatakan nama-nama pemilik ternak, kemudian mereka juga bisa menjaga masing-masing ternaknya. Apabila hilang segera melaporkan ya. Karena kalau sudah lama hilang ini yang susah ya. Ini kemarin LP-nya 15 Januari 2022. Jadi begitu dilaporkan hilang ya, saya perintahkan tutup semua pintu-pintu masuk pelabuhan, perbatasan, razia untuk L300 ya. Kita menggunakan HT sehingga cepat terungkap ya. Nah, di sini kami juga menghimbau kepada masyarakat apabila ada kehilangan segera melaporkan ya. Kemudian berikutnya kasus ya, untuk karbonya sudah kita titipkan dengan korban ya. Kemudian berikutnya kasus pengancaman ya. Ini pengancaman, inisial tersangkanya AS ya, menggunakan parang yang melakukan pengancaman. TKP-nya di Sosor Kala Dusun 2, Desa Sabungan Nihuta, Ronggo Nihuta ya. Ini juga sudah kita tangkap dan kita amankan dalam tempo 1 kali 24 jam ya.
Ini awalnya terkait masalah tanah ya, namun karena sudah membuat keresahan dengan pengancaman senjata sebilah parang ya, itu kemarin langsung kita amankan ya. Lanjut kasus penganiayaan ya, korbannya DS ya, kemudian tersangkanya LP. Nah, ini tersangkanya kita tangkap di Batam, Kepri ya, di Aji Kota Batam, Kepri, melarikan diri ya, berhasil diamankan oleh Satreskrim ya. Terima kasih Pak Kasatreskrim dan tim Opsnal ya yang sudah berjuang ya, walaupun ini kasus-kasus ya yang kategorinya bisa dikatakan ringan, tapi kita tetap ya berupaya sekuat tenaga ya, karena beberapa tersangka ini mungkin melarikan diri ya, mematikan HP, ganti HP, kita bisa melacaknya dan mendapatkannya ya. Terima kasih Pak Satreskrim. Lanjut juga ada kita amankan terkait penganiayaan ya, tersangka TS ya, korbannya PS. Ini terkait penganiayaan yang ini masalah mungkin bahasa ya, tersinggung kemudian dianiaya, dipukul sampai berdarah ya, ini langsung kita amankan. Nah, ini kebetulan korbannya adalah wartawan ya, teman kita wartawan Parasian Sihotang ya, bener ya ya. Ini juga dalam tempo 1x24 jam ya, kita amankan langsung tersangkanya. Kemudian kasus penganiayaan juga, ini korban Tiarna Sitinja, tersangkanya HT ya, ini juga kita amankan karena korban pada saat itu membuat laporan sudah dalam keadaan luka ya. Saya perintahkan segera amankan ya, cepat saya bilang. Jadi ini sudah diamankan dan kita lakukan penahanan ya. Jadi selain ini rekan-rekan, seperti biasa kita juga ada melakukan razia ya, knalpot blong yang meresahkan. Nah, ini ya, kemudian dengan roda 2 yang tidak dilengkapi surat-suratnya. Bahwa setiap malam kita ada patroli yang dilakukan oleh personil Samapta dan juga personil lantas ya, patroli Bulai. Sasarannya adalah ke tempat-tempat di mana banyak kerumunan ya, kemudian di pinggiran danau, air hangat ya, mereka bergerak dari jam 12 malam dengan menghidupkan lampu rotator ya. Ini untuk menciptakan keamanan kita ya, seperti juga pernah disampaikan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama ya. Ini tetap kita lakukan. Nah, untuk itu kami juga meminta adik-adik di sini, semua masyarakat ya, untuk tetap patuh ya, menggunakan roda 2 ya, jangan menggunakan knalpot blong, kemudian juga surat-suratnya dilengkapi. Mungkin itu rekan-rekan ya yang bisa kami sampaikan. Semoga secara keseluruhan situasi Kamtipmas di Kabupaten Samosir ini dapat berjalan dengan baik. Tambahan situasi saat ini terkait masalah COVID-19 ya. Dalam kesempatan ini saya juga menghimbau kepada kita masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, hari ini ada 5 yang terkonfirmasi positif ya, makanya mohon maaf saya tadi agak lama ya datang, karena apabila ada 1 yang terkonfirmasi positif itu harus minimal 15 orang yang di tracing, dan kita harus lihat kontak eratnya, dia masyarakat dari mana, jangan sampai ini menyebar ya. Ini sekarang sudah mulai naik masalah COVID, rekan-rekan, mari kita jaga ya, dan juga kita patuh terhadap protokol kesehatan. Demikian mungkin dari kami ya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang salah atau yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kapolres. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, mungkin untuk sepatah dua kata atas hasil paparan dari Pak Kapolres. Waktu dan tempat kami sampaikan. Silakan aja nanti Pak, mungkin bisa saling ngomong.
Selamat malam, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kami mewakili tokoh agama Kristen dan tokoh agama Islam dan tokoh masyarakat dalam rangka konferensi pers pengungkapan kasus-kasus yang telah dilaksanakan oleh Polres Samosir sejak Januari hingga tanggal 4 Februari hari ini, dengan berbagai kasus narkotika, pengancaman, judi, pencurian ternak, penganiayaan dan knalpot pelong. Kami mengapresiasi kinerja Bapak Kapolres beserta jajaran dalam rangka menciptakan Kamtibmas di tengah-tengah Kabupaten Samosir. Kiranya ke depan Polres Samosir yang dipimpin Bapak Kapolres beserta jajarannya, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan di dalam melaksanakan tugas di tengah-tengah Kabupaten Samosir. Seruan kami kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Samosir, marilah kita sama-sama menjaga keamanan ketertiban masyarakat di tengah-tengah kehidupan kita di mana kita berada. Saat ini izinkan kami menyampaikan apa yang tertulis dalam kitab atau Alkitab. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sekali lagi, marilah kita berlomba-lomba membuat yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita di mana kita berada. Dengan firman Tuhan yang berkata, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jagalah hati, jaga pikiran untuk kenyamanan dan ketertiban kita masing-masing. Demikian testimoni yang boleh kami sampaikan pada saat ini konferensi pers yang dilakukan oleh Polres Samosir. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam presisi. Salam presisi, shalom. Terima kasih kepada Mang Pendeta yang mewakili mungkin dari tokoh masyarakat dan tokoh agama. Baik. Oke, yang kami hormati Bapak Kapolres dan seluruh jajaran di Polres Samosir. Kami mengapresiasi kinerja dari Polres Samosir yang luar biasa, yang begitu sigap, termasuk kami mengapresiasi Kasat Narkoba yang selalu ada barang bukti dan pelakunya selalu dapat dan tepat sasaran. Kami mengapresiasi, apalagi secara khusus untuk peredaran narkoba yang merusak generasi muda. Dan juga kami mengapresiasi dari Kasat Reskrim yang selalu bersusah payah dan tepat sasaran untuk mencari pelaku-pelaku kejahatan. Dan kami seluruh masyarakat Samosir, saya wakili sebagai Ketua Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat Samosir, mengapresiasi seluruh kinerja Polres Samosir. Dan kami berharap kepada kita semua, secara khusus tadi Pak Kapolres memberikan arahan tadi tentang COVID-19 ini, udah ada lagi yang kena. Mari kita menjaga dengan melakukan dan terus menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan, di mana kita jangan sampai zona merah lagi lah. Jadi kepada rekan-rekan semua, terutama kepada pers dan LSM, mohon diberitakan tentang COVID ini supaya selalu menjaga warga biar tahu. Tidak, kalaupun disuntik kita, divaksin kita sampai vaksin ketiga, mohon kepada kita semua supaya tetap menjaga, bukan karena divaksin kita nggak kena, bisa kena. Jadi untuk itu kami mohon dari masyarakat kepada insan pers dan LSM supaya memberitakan tentang vaksin, supaya masyarakat itu tahu dan berhati-hati.
Untuk itu, singkat kata dari kami selaku tokoh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada Polres Samosir, dan kami berdoa kepada Polres Samosir dan jajaran selalu diberkati Tuhan dan kita selalu dilindungi Tuhan. Horas Mauliade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana di pada sore hari ini hingga malam hari ini kita dapat berkumpul dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diemban oleh polisi tentang presisi. Ini kita nggak berulang-ulang kali ya. Kejahatan ini yang menyolok itu saja, terkhusus narkoba. Apalagi ini narkoba ini antar kabupaten dari Sibolga. Ini saya tahu betul ini. Apakah barangnya dari Aceh nih Pak Kapolres? Jadi ini perlu kita antisipasi. Karena saya orang Sibolga. Jadi pelabuhan-pelabuhan terbuka di Sibolga itu sangat banyak. Jangan-jangan jaringan beliau ini sudah ada di Kabupaten Samosir ini. Apalagi kawan-kawan ini. Tetapi bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kekuatan tingkat disiplin polisi Kabupaten Samosir ini bertambah. Baru di awal tahun saja kita lihat kinerja mereka sudah luar biasa. Jadi kami sebagai tokoh agama memohonkan kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar tetap terjaga antara hubungan polisi dan masyarakat. Begitu juga kepada juru warta yang kita cintai. Ini tentunya perlu sebagai ladang untuk Pak Kapolres untuk menyampaikan berita. Terkhusus lagi untuk di Kabupaten Samosir pencurian kerbau. Mungkin yang dicuri itu Pak Kapolres orang miskin, bukan orang kaya. Kerbonya cuma satu itu dicuri. Ini perlu kita pertimbangkan dan perlu lagi kita pelajarin. Dan bukan saya mengajarin, mohon maaf, cuman saya menghimbau. Kita jangan terbuai dengan hasil sekarang, tetapi hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu saja, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.